Kota wisata Malino. Pada sisi timur kota Malino terdapat pohon-pohon pinus yang rindang. Lokasi wisata terdapat villa-villa pada kanan dan kiri jalan. Sekitar 6 km arah timur Malino, kita membelok ke kiri menuruni lembah. Inilah kawasan Batu Lapis. Di kaki bukit inilah tujuan wisata plus Jemaah Masjid Al-Ikhlas Hertasning, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Tempat ini kini dinamai Taman Hijau, betul-betul hijau dan terbuka. Di kejauhan nampak gunung-gunung membiru, menjulang berpadu dengan kaki langit. Tempat ini bagaikan taman surga yang di bagian bawahnya mengalir sungai. Ada julukan sebelum ke surga singgah di Batu Lapis. Tempat ini juga diberi nama Quantum Spiritual Learning Camp. Rombongan Jemaah Masjid Al-Ikhlas Hertasning yang mengadakan wisata plus tiba sore hari dan agenda pertama mengenal lingkungan, menikmati suasana senja dengan udara sejuk. Acara berlanjut di malam hari setelah salat maghrib di Musalla Al-Husna yang terdapat di tempat ini. Diawali perkenalan para peserta yang secara total berjumlah lebih 30 orang, terdiri atas Jemaah Masjid Al-Ikhlas Hertasning dan santri rumah habis di masjid tersebut. Agenda kedua adalah presentasi yang dibawakan oleh Profesor Dr. Haji Andi Hussein PhD, dibantu oleh Haji Ismail Asnawi, salah satu instruktur. Dengan suasana yang begitu segar, senang semua saja. Sebentar lagi kita akan mendapatkan satu pencerahan dari Prof. Andi Hussein yang insya Allah akan memberi manfaat buat kita. Oke. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada. Oke. Terima kasih banyak Pak Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya mau bawakan ialah judulnya itu 7 rahmat Allah akhlak yang baik. Jadi kita ini diharapkan memiliki 7 akhlak ini. Dan kalau kita bisa mengikuti 7 akhlak ini, sebenarnya akhlak kita sama dengan Nabi. Sederhana, 7 aja, ya, sederhana hari-hari. Tapi tidak banyak orang Islam yang melakukannya. Padahal di sini nanti saya jelaskan bahwa Nabi itu diutus ke dunia untuk memperbaiki akhlak manusia. Itu tujuan utamanya. Ini buku dari Yasir Qadhi. Yasir Qadhi ini adalah orang Pakistan yang sudah menjadi warga negara Amerika. Dia lahir di Texas, di Amerika. Tapi bapaknya itu kirim ke Madinah waktu umur 5 tahun untuk sekolah sampai tamat S1 di Madinah. Baru dia kembali. Sekarang menjadi imam di dunia. Dia seorang pendakwah imam Pakistan Amerika, ya. Sejak 2000 sebagai dekan Al-Maghrib Institute di Houston. Dia lahir di Houston, Texas, ya. Nah, ini. Jadi Nabi kita itu diberi mandat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa mandatnya? Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggambarkan beliau dalam Al-Qur'an. Jadi ada gambarannya dalam Al-Qur'an, disebutkan dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Itu Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, ini saya ini ya. Jadi Nabi juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lebih lembut terhadap mereka. Jadi kita itu harus perilaku lemah lembut. Jangan selalu berteriak dan anak-anak, ya. Dengar ini baik-baik, ya.
Jadi kita harus berhati-hati. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari kamu. Jadi tidak ada orang yang mau mendekati kita kalau kita kasar. Tapi kalau kita lemah lembut, kalau dia itu orang Jepang, wanitanya luar biasa lemah lembutnya. Kalau mereka makan itu ditutup mulutnya begini. Enggak ya. Jadi sesungguhnya, jadi Nabi Muhammad itu sering bersabda, sesungguhnya aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak mulia yang baik. Ya. Jadi mandat ini dari Allah diberikan kepada Allah Subhanahu. Nah, ini ada 7 rahmat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi tentang akhlak yang baik. Yang pertama, setiap kali para sahabat menemui Nabi untuk meminta nasihat, beliau selalu mengingatkan tentang akhlak yang baik. Jadi setiap kali sahabat itu bertemu Nabi selalu minta, bagaimana itu sahabat? Apa yang dimaksud dengan akhlak yang baik? Ini. Pertama, melarang mereka, jawabannya cuma satu. Melarang mereka untuk marah. Nah, ini yang susah. Jadi jangan, kalau bisa tahan itu marah. Ini bukan sesuatu teologi yang rumit. Jadi bukan pelajaran yang rumit, etika yang sulit, maupun fikih yang mendalam. Tapi itulah, jangan kau marah. Ya. Beliau hanya melarang untuk marah. Dan orang yang minta nasihat itu langsung merasakan sesuatu perubahan yang nyata. Jadi kalau kita bilang, jangan kau marah dan kau bisa menahan itu tidak marah lagi, maka segera kau mendapatkan sesuatu yang berubah hidupmu. Jadi jangan selalu tahanlah itu marah. Ya. Nabi berpesan, dimanapun kau berada di antara orang-orang, selalu perlakukanlah mereka sebaik mungkin. Jadi seperti ini kita baru berkenalan, selalu berbicara lemah lembut, sehingga semua orang senang sama kita. Ya, jadi semua senang kita. Hindari dosa-dosa besar, jangan hiraukan kesalahan orang lain. Jadilah orang pemahat dan berhati lembut. Nah, jadi kita selalu pemahat dan berhati lembut. Nah, itu baru yang pertama ya. Jadi selalu melatih diri untuk menjadi pemaaf. Jadi kalau ada orang yang pernah marah sama kita, maafkan. Kasar sama kita, maafkan. Dan kita kembali berhati lembut kepada dia. Dan nanti dia akan berubah. Nah, kalau kita berlaku demikian. Yang kedua, Allah yang baik merupakan sesuatu yang paling mulia. Nabi bersabda, tak ada pemberian rahmat Allah yang paling baik bagi manusia daripada akhlak baik, husnul khuluq, ya, husnul khuluq. Jadi husnul khuluq ini akhlak yang baik. Ini dari Tirmizi, ya. Uang, kekayaan ataupun yang kita miliki sejatinya bersifat sekunder, ya. Betapa banyak mereka merasakan kenikmatan duniawi tetapi tidak disukai oleh masyarakat. Banyak orang banyak uangnya tapi tidak disukai oleh masyarakat. Ya. Namun meskipun seorang tidak memiliki apapun di dunia ini, jika dia baik, lembut dan tulus, masyarakat pun akan sangat mencintainya. Jadi kalau Ibu Ani itu selalu lembut, jadi pasti masyarakat akhir tasnya itu senang sama dia. Ya. Jadilah akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik merupakan harta karun bagi kita yang dihargai, dan bagi kita dan dihargai semua orang. Okay. Jadi itu merupakan harta karun bagi kita dan dihargai semua orang kalau kita memiliki akhlak yang baik. Yang ketiga, ini mungkin merupakan hal yang paling menegakkan. Seorang muslim yang baik dapat mencapai tingkat sawan kawan melalui akhlak yang baik. Sawan itu selalu berpuasa, kawan itu selalu tahajud. Ya. Jadi orang yang selalu berpuasa disebut sawan, dan orang yang selalu tahajud itu disebut kawan. Seorang muslim yang biasa-biasa saja dapat mencapai tingkat muslim elit, itu sawan, berarti selalu berpuasa, dan atau kawan berarti selalu bertahajud, hanya dengan memiliki budi pekerti yang baik. Jadi kalau kita memiliki pribadi berbaik kepada semua orang, itu sudah hampir sama dengan kita sudah menjadi selalu berpuasa atau selalu bertahajud. Jadi sebenarnya sederhana toh. Kita biasa berbuat baik saja, hormat semua orang. Ini terutama anak-anak ya. Hormat semua orang, tapi selain anak-anak semua baik-baik ini. Ya.
dengan akhlak yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita.